Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya. Yang dengan nikmat-nikmat itulah kita bisa berkumpul, bermajelis di tempat yang mulia ini untuk tujuan yang mulia, menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melengkapkan nikmatnya dengan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga nikmat ini terus Allah jaga ada pada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan nikmat yang lainnya sebagaimana Dia janjikan dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan nikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang andai ini Ramadan terakhir kita. Tema ini sangat penting untuk kita bahas dan kita angkat agar kita semakin semangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Kita semuanya sadar bahwa tujuan utama kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali
agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa tujuan utama kita diciptakan, tujuan utama kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lainnya itu adalah sampingan. Dan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita juga harus ingatkan diri kita bahwa kematian bisa datang kapan saja. Tidak ada yang bisa menjamin umur kita. Bisa lebih panjang dari Ramadan nanti. Bahkan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyak dari saudara-saudara kita yang bisa banyak dari saudara-saudara kita yang sudah meninggal sebelum Ramadan depan ini datang. Di bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya, kita banyak mendengar berita-berita kematian. Di bulan kemarin, di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, saya di daerah saya, hampir setiap hari ada pengumuman kematian. Itu adalah orang-orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sampai ke Ramadan depan ini. Tidak ada yang bisa menjamin umur kita bisa lebih panjang dari Ramadan nanti. Ketika kematian sudah datang, maka tidak bisa diakhirkan sedikit pun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal mereka datang, maka ajal tersebut tidak bisa diakhirkan, walaupun hanya sesaat saja. Tambah sedetik pun tidak mungkin. Diakhirkan sedetik pun tidak mungkin. Wala yastaqdimun. Ajal tersebut juga tidak mungkin diajukan. Diajukan sedetik pun tidak mungkin. Kalau sudah datang, maka itulah yang terjadi. Jangan sampai ajal kita datang kemudian kita menyesal. Jangan sampai kita seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sampai ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, sehingga aku bisa melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Kalla, dijawab, tidak mungkin itu terjadi. Jangan sampai kita menyesal ketika penyesalan sudah tidak berguna lagi. Di dalam surat Al-Fajr, insyaallah kita semuanya hafal, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu neraka jahanam didatangkan.
Ketika itulah manusia menjadi ingat, menjadi sadar. Tapi apa gunanya kesadaran waktu itu? Apa gunanya menjadi ingat ketika itu? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, seandainya aku mempersiapkan amal-amal untuk kehidupan hakikiku ini. Angan-angan itu tidak ada gunanya lagi. Tidak mungkin dia dapatkan. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai kita sia-siakan Ramadan yang akan datang ini. Ramadan merupakan kesempatan yang sangat istimewa bagi kita semuanya untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali keistimewaan di bulan Ramadan ini. Di antaranya kewajiban ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat luar biasa pahalanya. Suatu ketika ada seorang yang meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ditunjukkan satu amalan yang bisa dia jadikan sebagai amalan andalan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, "Alaika bis-shaum, fa innahu la mithlalah." Lakukanlah puasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Puasa itu tidak ada tandingannya. Hadis yang sangat masyhur yang selalu kita dengar, bahwa semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat, bahkan bisa 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga melebihi 700 kali lipat. Amalan ibadah puasa Ramadan adalah amalan yang sangat istimewa, dan itu adanya hanya di bulan Ramadan. Termasuk di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah diistimewakannya bulan ini dengan turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Dan keistimewaan ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan ada keistimewaannya sendiri. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu setiap malam bulan Ramadan itu membacakan atau membaca Al-Quran kepada malaikat Jibril. Setiap malam malaikat Jibril turun ke dunia setiap malam Ramadan, ya, menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar bacaan Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak dilakukan oleh Jibril di bulan lain.
Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan ada keistimewaannya sendiri. Makanya para ulama di zaman dahulu mereka sangat semangat dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Malik rahimahullah, ketika bulan Ramadan datang, beliau memberhentikan semua kajian dan beliau fokus membaca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah, di bulan-bulan yang lainnya beliau itu biasa menghatamkan Al-Quran dalam satu hari. Kebiasaan Imam Syafi'i rahimahullah luar biasa. Siapa di zaman kita ini yang bisa menghatamkan Al-Quran setiap hari? Imam Syafi'i kebiasaannya beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari. Tapi di bulan Ramadan beliau dalam sehari semalam menghatamkan Al-Quran sampai 2 kali. Siangnya hatam Al-Quran, malamnya hatam Al-Quran lagi. Sampai-sampai disebutkan di bulan Ramadan Imam Syafi'i rahimahullah bisa menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Sampai 60 kali. Kita hatam 1 kali saja sudah wah sekali, sudah luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah hatam sampai 60 kali. Semangat beliau dan ulama-ulama yang lainnya dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan melebihi semangat mereka di bulan-bulan yang lainnya, menunjukkan adanya keistimewaan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Karena memang bulan Ramadan bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk waktu turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengistimewakan bulan Ramadan dengan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan ini keistimewaan yang ada di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Dibukanya pintu-pintu surga menjadikan kita semangat dan rindu dengan amal-amal kebaikan. Karena amal-amal kebaikan itulah yang bisa mengantarkan kita ke surga. Dan ditutupnya pintu-pintu neraka menjadikan hati kita tenang. Makanya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan ibadah-ibadah itu menjadi ringan dan hati kita menjadi tenang karena ada sebab ini. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan itu. Jangan sia-siakan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan di bulan Ramadan itu ringan. Coba ya, puasa selama 30 hari. Itu kalau di selain bulan Ramadan berat sekali. Antum bisa rasakan beratnya puasa di bulan Syawal 6 hari. Hanya 6 hari banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Sampai akhir Syawal masih belum selesai puasa 6 hari. Padahal 30 hari ya. 30 hari di bulan Ramadan bisa menyelesaikannya dengan ringan.
Tapi untuk puasa 6 hari di bulan Syawal berat. Makanya para jemaah sekalian rahimakumullah, manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan di bulan Ramadan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan-syaitan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu sebab kenapa di bulan Ramadan amalan-amalan lebih ringan. Karena musuh bebuyutan manusia dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ada malaikat-malaikat di setiap malam bulan Ramadan yang mengajak-ngajak manusia untuk semangat melakukan kebaikan. Disebutkan di dalam hadis, setiap malam bulan Ramadan ada malaikat yang memanggil-manggil, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi a'taqa'u minan nar. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, semangatlah. Wahai orang yang menginginkan keburukan, melemahlah. Allah Subhanahu wa ta'ala punya orang-orang yang dimerdekakan dari siksa neraka. Ini kata-kata malaikat. Dan itu dikatakan oleh malaikat di setiap malam bulan Ramadan. Ini juga menjadikan jiwa kita itu semakin semangat dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. Ini menjadikan hati kita menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Ditambah lagi para jemaah sekalian rahimakumullah, di bulan Ramadan suasananya itu lain. Banyak orang yang semangat melakukan ibadah. Teman-teman kita dalam kebaikan banyak di bulan Ramadan. Kalau yang puasa 1 orang, teman kita hanya 1. Puasa kita terasa berat. Kalau yang puasa 10 orang selain kita semakin merasa ringan. Kalau ribuan kaum muslimin berpuasa, semakin ringan lagi. Dan ini bukan hanya ibadah puasa, sholat malam, tarawih, itu dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah di bulan Ramadan saja, sehingga kita menjadi semangat untuk melakukannya. Di bulan Ramadan yang sholat malam itu banyak, tapi coba di bulan yang lain, karena dilakukan bareng-bareng, suasananya lain. Membaca Al-Quran juga demikian. Kalau kita ke masjid, kita akan lihat banyak orang membaca Al-Quran, sehingga kita menjadi lebih semangat untuk membaca Al-Quran. Kita lihat juga orang bersedekah banyak di bulan Ramadan. Banyak yang berinfak, banyak yang berwakaf, banyak yang mendermakan hartanya di bulan Ramadan. Kita juga menjadi semangat untuk bersedekah. Bulan Ramadan bulan yang istimewa, bulan yang benar-benar lain. Makanya jangan sampai kita sia-siakan bulan yang sangat istimewa ini. Bulan Ramadan diistimewakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya pintu-pintu ampunan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pasti banyak dosa. Pasti banyak dosa.
Dan kita semuanya mengakui itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu pasti banyak salahnya. Pasti banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah yang banyak taubatnya. Bulan Ramadan sangat kita butuhkan para jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu ampunan dengan sangat lebar. Dan kita sangat membutuhkan ampunan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, berpuasa penuh dari awal sampai akhir, kecuali mereka yang punya uzur, imanan wa ihtisaban, karena dorongan imannya dan dorongan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya yang telah lalu semuanya diampuni oleh Allah. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat pintu ampunan yang sangat luar biasa ini dari ibadah puasa saja. Kalau kita bisa sempurna melakukan ibadah puasa Ramadan, maka kita mendapatkan ampunan yang sangat luar biasa ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam di semua hari di bulan Ramadan karena dorongan iman dan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, artinya ikhlas, semua dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar, hanya satu malam saja, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan dasarnya adalah karena dorongan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, saking banyaknya pintu-pintu ampunan yang Allah buka di bulan Ramadan ini, sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan vonis celaka kepada orang yang selesai bulan Ramadan tapi dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakh qabla an yufar lah. Sungguh celaka orang
yang bulan Ramadan datang kepadanya, kemudian bulan Ramadan itu pergi darinya, ternyata dia belum diampuni dosa-dosanya. Ini orang yang celaka. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan kesempatan pintu-pintu ampunan itu dengan baik. Pintu-pintu ampunan sudah dibuka lebar di depan dia, tapi dia ternyata tidak memasuki pintu itu sama sekali. Maka orang yang demikian adalah orang yang sangat celaka. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Bulan Ramadan juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya malam Lailatul Qadar. Malam yang sangat istimewa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat lengkap untuk menjelaskan malam ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Dari awal surat sampai akhir surat semuanya tentang malam Lailatul Qadar. Malam yang sangat istimewa. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu disebutkan oleh para ulama sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau kita bisa memanfaatkan malam tersebut untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal malam sampai akhir malam, itu seperti kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Siapa yang bisa membaca Al-Quran 24 jam saja? 24 jam saja. Baca Al-Quran dari awal detik sampai akhir detik 24 jam. Ada yang bisa? Tidak ada. Mungkin baru 1 jam sudah ngantuk-ngantuk. Bayangkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang sangat luar biasa ini. Kalau kita bisa beriktikaf di malam Lailatul Qadar, sebelum maghrib kita masuk masjid, kita niatkan i'tikaf, kemudian kita keluar dari masjid, itu setelah subuh, itu sama dengan kita i'tikaf di masjid selama 83 tahun 4 bulan. Ini bukan sesuatu yang remeh. Ini sesuatu yang luar biasa. Umur manusia tidak sampai ini, kecuali sedikit. A'maru ummati ma baina sittina ila 70. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit banget orang yang melampaui umur ini. Lihat tetangga-tetangga kita. Kalau sudah usia 60, sudah menghitung hari. Banyak yang meninggal sebelum itu. Banyak yang meninggal sebelum itu. Tapi dengan satu malam Lailatul Qadar, kita seakan-akan atau kita bisa beramal yang lamanya sampai 83 tahun 4 bulan. Ini tidak ada di selain bulan Ramadan.
Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu memberikan contoh kepada kita. Sangat semangat sekali dalam beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Beliau di hari-hari biasa itu senangnya langsung tidur setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya biasanya beliau segera tidur. Tapi di 10 malam terakhir bulan Ramadan beliau tidak tidur sama sekali. Beliau tidak tidur sama sekali. Beliau mengisi malam-malam tersebut dengan berbagai bentuk ibadah. Salat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah-ibadah yang lain. Karena beliau mengejar malam Lailatul Qadar. Beliau tidak pernah absen iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tidak pernah. Ada penjelasan bahwa beliau karena adanya uzur, akhirnya beliau tidak iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi beliau qadha di bulan Syawalnya. Beliau mengqadha iktikafnya di bulan Syawal. Selain yang ini, beliau selalu i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita jauh ya derajatnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibandingkan. Tapi masa kita masih malas-malasan untuk beriktikaf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja seperti itu semangatnya. Maka harusnya kita berusaha untuk benar-benar beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat istimewa. Dan ini benar-benar bisa menjadikan derajat kita sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang sangat jelas menunjukkan kepada kita pengaruh amalan-amalan di bulan Ramadan dalam meninggikan derajat seseorang di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna rajulaini min Bali qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang laki-laki dari kabilah Bali. Nama kabilah ini sama dengan nama salah satu pulau di negara kita, Pulau Bali. Ada kabilah dengan nama ini di negeri Arab sana. Ada 2 orang laki-laki dari kabilah Bali. Keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'ah. Keduanya masuk Islam bareng-bareng. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar. Dan salah satu dari 2 orang ini lebih semangat dalam beribadah daripada yang lain. Faghaza al-mujtahidu minhuma fastushhid. Dan orang yang semangat ibadahnya itu akhirnya
berangkat perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mati syahid. Thumma makathal akharu ba'dahu sanatan thumma tuwaffi. Sedangkan yang lain, satu orang lagi yang semangat ibadahnya tidak seperti yang pertama, dia hidup 1 tahun lagi, umurnya lebih panjang 1 tahun. Kemudian setelah itu dia meninggal. Talhah ibn Ubaidillah setelah semuanya meninggal bermimpi. Beliau mengatakan, fara'aitu fil manam. Setelah itu aku pun melihat dalam mimpiku, baina ana 'inda babil jannah idza ana bihima. Aku melihat dalam mimpiku, aku sedang berada di sisi pintu surga, dan aku melihat kedua orang ini juga berada di sisi pintu surga. Fa kharaja kharijun minal jannah fa adina lilladhi tuwfiya al-akhiru minhuma. Maka dibukalah pintu surga itu, keluar penjaga pintunya, dan penjaga pintu tersebut memanggil orang yang meninggalnya lebih akhir. Dia tidak mati syahid, dia juga semangat ibadahnya tidak seperti yang pertama, tapi ternyata dia yang dipersilahkan masuk surga dahulu. Thumma kharaj fa'adhina lilladhi istushhid. Setelah orang yang kedua dipersilahkan masuk dahulu, pintu ditutup. Kemudian setelah itu pintu dibuka lagi. Baru malaikatnya mempersilahkan orang yang pertama yang semangat ibadahnya jauh lebih luar biasa dan matinya mati syahid untuk masuk ke dalam surga. Pintu pun ditutup lagi. Kemudian pintu dibuka lagi untuk yang ketiga kali. Malaikat penjaga pintu tersebut mengatakan kepada Talhah ibn Ubaidillah, irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Kamu kembali saja, kamu kembali ke dunia, waktumu belum datang. Karena sahabat Talhah ibn Ubaidillah masih hidup, belum datang saatnya dia masuk surga. Ketika disuruh kembali, Talhah ibn Ubaidillah terbangun. Fa asbaha Talhah yuhadditsu bihin nas fa'ajibu lidzalik. Di pagi harinya Talhah ibn Ubaidillah menceritakan mimpinya kepada orang-orang, dan orang-orang pun merasa heran, kok bisa seperti itu? Yang satunya semangat ibadahnya luar biasa, matinya mati syahid. Yang satunya semangat ibadahnya biasa, matinya tidak mati syahid. Ternyata yang semangat ibadahnya biasa itu dan matinya tidak mati syahid, dia lebih duluan masuk surga. Orang-orang heran, kok bisa seperti itu? Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddatsuhu al-hadits. Akhirnya cerita ini pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang menyampaikan kepada beliau cerita ini. Faqala min ayyi dzalika ta'jabun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada para sahabatnya, apa yang menjadikan kalian heran? Kenapa kalian heran? Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mengherankan dari kisah itu.
dari mimpi itu. Faqalu, maka para sahabat pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadza kana ashadd ar-rajulain ijtihadan thumma istushhid. Wa dakhala hadha al-akhir al-jannah qabla." Para sahabatnya menyampaikan, "Wahai Rasulullah, orang ini yang masuk ke surganya lebih akhir, dia itu orang yang semangat ibadahnya lebih kuat, dan dia juga mati syahid. Kenapa yang masuk surga lebih dulu justru yang terakhir, yang semangat ibadahnya lebih lemah dan matinya juga tidak mati syahid?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah?" Bukankah orang ini dia hidup 1 tahun lebih lama setelah yang pertama? Maka para sahabatnya mengatakan, "Bala, benar wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah bertanya lagi, "Wa adraka Ramadan fasam wa shalla kada wa kada min sajdatin fi sana?" Dan bukankah dia mendapati bulan Ramadan? Bukankah dia mendapati bulan Ramadan yang tidak didapatkan oleh orang yang lebih dulu meninggal? Dan bukankah dia telah berpuasa di bulan Ramadan itu, sedangkan yang lain tidak puasa di bulan Ramadan itu? Dan bukankah dia telah menjalankan sholat selama setahun itu, sehingga dia bisa bersujud dalam jumlah yang sangat banyak? Para sahabatnya menjawab, "Bala, benar wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan penjelasan yang lebih luar biasa lagi. Beliau mengatakan, "Fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard." Sungguh jarak antara keduanya di surga itu lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Jadi bukan hanya yang terakhir masuk surganya lebih awal, bukan hanya itu ternyata. Ternyata di dalam surga pun yang lebih akhir meninggalnya itu derajatnya jauh lebih tinggi. Jaraknya lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Karena apa para jemaah? Karena puasa Ramadan dan sholat-sholatnya selama setahun. Karena puasa Ramadan dan sholat-sholatnya selama setahun. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sia-siakan bulan Ramadan. Antum bisa bayangkan, ternyata dengan puasa 1 Ramadan dan sholat selama setahun itu bisa menjadikan seseorang lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan main-main. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Berjihad itu bukan sesuatu yang remeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa dhirwatu sanamihil jihad fi sabilillah." Puncaknya amalan Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kami melihat bahwa amalan yang paling mulia adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bolehkah kami berjihad? Ibunda Aisyah mengatakan seperti itu. Dan tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan jihad, amalan yang sangat luar biasa. Tapi ternyata dengan kita puasa
di bulan Ramadan, kemudian kita sholat dan melakukan amalan ibadah yang lainnya selama setahun, kita bisa mengalahkan pahala amalan jihad fisabilillah ini. Makanya para jamaah sekalian rahimanallah, apabila Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai Ramadan nanti, manfaatkanlah bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Jaga benar-benar puasanya. Jangan sampai puasa-puasa kita dikotori oleh amal-amal keburukan, dikotori oleh kata-kata yang tidak baik, ghibah, menggunjing sana sini, menjelekkan orang, dikotori dengan melihat tontonan-tontonan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat aurat-aurat lawan jenis, dikotori dengan mendengarkan suara-suara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti musik, ghibah, dan juga yang lainnya. Jangan sampai puasa kita menjadi puasa yang tidak ada pahalanya atau pahalanya sedikit. Jangan sampai kita masuk dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin laisa min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali laparnya saja. Jaga puasa kita. Kemudian manfaatkan bulan puasa itu untuk melakukan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Sholatnya, apalagi sholat wajibnya, dijaga benar-benar. Mumpung bulan Ramadan. Bacaan Al-Qur'annya dari sekarang targetkan, saya ingin menghatamkan Al-Qur'an 3 kali di bulan Ramadan nanti. Ini belum ada apa-apanya dengan Imam Syafi'i. 3 kali dengan 60 kali berapa persennya? Tidak ada apa-apanya. 3 kali 10 hari hatam, 10 hari hatam, 10 hari hatam. Sehari hanya 3 juz. 3 juz, 3 juz, 3 juz. Atau kalau bisa sehari jadi 5 juz. Setiap sholat 1 juz. Sehingga 5 kali sholat 5 juz. Manfaatkan sebaik-baiknya. Sedekahnya juga, ya. Coba targetkan di bulan Ramadan nanti saya akan bersedekah sekian-sekian. Terutama di malam-malam terakhirnya. Misalnya saya akan bersedekah, berinfak, ini bagi yang mampu ya, 1 juta setiap malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sehingga nanti ada 1 juta yang kita sedekahkan dan di situ malam Lailatul Qadar. Harus ada target-target seperti itu. Ingat, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seseorang yang minta untuk dinasihati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salli salata muwaddi'." Salatlah engkau seperti orang yang akan meninggalkan dunia. Salatlah engkau seperti salatnya orang yang akan meninggalkan dunia. Kalau misalnya ada orang yang divonis kisos, ya di Indonesia hukuman mati. Ada orang yang divonis hukuman mati, ditembak misalnya di Indonesia. Kemudian setelah itu dia diberikan kesempatan 15 menit
sebelum vonis itu ditegakkan, dia disuruh sholat 15 menit. Apa yang akan dilakukan orang ini dalam sholatnya? Itu sholat terakhir. 15 menit akan disia-siakan? Jawabannya tidak mungkin. 15 menit itu akan dia gunakan untuk sholat semuanya. Dia nggak akan menyanyiakan walaupun 1 detik. Biasanya sholat dia mungkin cuma 2 menit. Kalau 4 rakaat 4 menit. Tapi mungkin dia akan sholat sunnah ini, misalnya sholat sunnah, mungkin sampai 16 menit. Benar-benar menggunakan waktu untuk sholatnya, karena dia tahu bahwa setelah itu dia akan mati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada sahabatnya ini dengan mengatakan seperti itu, sholatlah seperti sholatnya orang yang akan meninggalkan dunia. Maka kita bisa terapkan ini dalam puasa Ramadan. Puasalah Ramadan seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di ke bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bulan Ramadan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan nanti dengan penerimaan yang penuh. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan kepada guru kita Ustaz Dr. Musyafa dari Yossi Mahfizahullah Ta'ala yang telah memberikan materinya di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dalam kajian barusan tentunya bisa menambah khazanah ilmu kita semua, sehingga kita bisa memakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan buat jemaah sekalian yang ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Buat yang ingin bertanya atau buat umat bisa langsung kirim pertanyaannya ke nomor admin Radio Roja Palu di 082299991018. Dan buat para jemaah yang di masjid bisa langsung bertanya dengan mengangkat tangannya. Sembari menunggu jemaah yang ingin bertanya, kami angkat pertanyaan dari yang sudah masuk di WhatsApp. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam turun kemarin telah dibacakan sebuah hadis yang disebutkan bahwa yang terkena kafarah ketika melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan adalah suami. Pertanyaan Anda, apakah istri juga terkena kewajiban kafarah yang sama, ataukah kafarah itu hanya wajib atas suami saja karena suami yang memulai terlebih dahulu? Ya, ini telah dibahas oleh para ulama. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan istri tidak ada kewajiban kafarah. Mereka beralasan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyinggung masalah istri sama sekali. Padahal beliau tahu istrinya pun pasti akan istrinya pun melakukan hal yang sama. Ya, istrinya pun melakukan hal yang sama. Tapi tidak disinggung sama sekali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendapat lain yang ana lihat lebih kuat, ya, yaitu pendapat yang mengatakan kalau istrinya dipaksa maka tidak ada kafarat bagi dia. Ya, karena bisa jadi suami memaksa istri untuk melakukan hubungan suami istri. Bisa jadi suami memaksa istrinya
untuk melakukan hubungan suami istri. Sehingga akhirnya istrinya terpaksa melakukan itu. Kalau terpaksa melakukannya, maka ya tidak pas ya. Kalau kita katakan dia juga harus membayar kafarat yang luar biasa beratnya. Tapi apabila istrinya juga senang, ya dari awal istrinya suka, ridho, atau mungkin istrinya yang ngajak misalnya, maka dia juga kena kafarat. Dua-duanya kena kafarat. Ini pendapat yang ana lihat lebih kuat dan lebih hati-hati. Wallahu ta'ala a'lam. Buat jemaah yang di masjid ada yang bertanya secara langsung. Kita akan satu pertanyaan lagi dari WhatsApp. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz izin bertanya, jika ibu hamil atau menyusui, apabila sudah mengkodok puasa, apakah harus tetap membayar fidyah Ustaz? Ya, ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada pendapat yang mengatakan apabila dia khawatir terhadap dirinya sendiri, ya dia hamil, dia khawatir nantinya malah membahayakan dirinya, dia tidak kuat. Atau dia menyusui, dia khawatir dirinya nanti tidak kuat, akhirnya dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha'nya saja. Tapi kalau dia khawatir terhadap anaknya, dia hamil, dia khawatir nanti anaknya kalau dia berpuasa kurang gizi misalnya, akhirnya dia membatalkan puasanya. Jadi secara fisiknya dia kuat, dia nggak khawatir terhadap dirinya, yang dia khawatirkan adalah janinnya. Atau misalnya dia menyusui, dia menganggap dirinya kuat untuk berpuasa, tapi dia khawatir nanti bayinya nanti susunya misalnya kurang baik untuk bayinya misalnya, akhirnya dia tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Ada yang berpendapat dia wajib mengqadha puasanya dan dia juga harus membayar fidyah. Wallahu ta'ala alam. Ana lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa wajibnya hanya fidyah saja. Wajibnya hanya mengqadha saja. Walaupun ada kekhawatiran terhadap bayinya, dia wajib mengqadha saja. Ini pendapat dalam mazhab Hanafi, dan ini pendapat yang ana lihat ya lebih kuat ya, karena lemahnya dalil yang mewajibkan ibu menyusui dan ibu yang mengandung tersebut untuk membayar fidyah juga. Sehingga yang lebih kuat adalah mengqadha puasanya saja. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, insyaallah atas jawaban yang diberikan. Kami kembali buat jemaah yang ingin bertanya secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan yang baru saja Ustaz. Saya ingin mendapat penjelasan dari Ustaz tentang uzur seseorang sehingga harus mengqadha atau membayar fidyah. Pada uzur yang bagaimana orang harus membayar fidyah dan mengqadhanya? Pada kondisi dan uzur bagaimana dia hanya membayar fidyah, dan pada uzur yang bagaimana dia harus membayar mengqadha saja. Itu yang pertama Ustaz. Ini untuk menyusui dan mengandung? Enggak, saya ingin semuanya. Iya, jadi orang membayar fidyah dan mengqadha itu kondisi dia uzur dalam kondisi bagaimana? Yeah. Dia hanya membayar
fidyah, kondisi uzurnya bagaimana? Demikian juga dengan hanya qada saja. Kemudian yang kedua Ustaz, apabila seseorang entah lalai atau memang ada uzur, dia dalam setahun itu masih meninggalkan puasanya, ada beberapa hari dia masih belum membayar qadanya, itu apakah setelah Ramadan berlalu dia masih bisa membayar utang qadanya? Demikian saya paham. Itu yang terakhir, ada uzur tidak dia? Selama setahun itu sebetulnya Nggak ada uzur ya? Baik. Ya. Pertanyaan yang pertama, ya, kapan seseorang itu harus membayar fidyah saja? Ya, pendapat yang Anda lihat paling kuat, fidyah saja itu bagi orang yang lanjut usia dan dia tidak mampu untuk puasa. Dia tidak ada harapan untuk bisa berpuasa lagi karena semakin lama dia semakin tua. Kalau tahun ini saja tidak mampu berpuasa karena lanjut usia, apalagi tahun depan, apalagi tahun depannya lagi. Sehingga dia tidak ada harapan untuk bisa berpuasa lagi. Orang yang seperti inilah orang yang wajibnya hanya fidyah. Kemudian bisa disamakan dengan keadaan orang ini, orang yang punya penyakit menahun yang tidak ada harapan untuk bisa sembuh lagi walaupun usianya masih muda. Misalnya usia masih 20 tahun, tapi Allah uji dengan penyakit yang dengannya dia tidak bisa menahan lapar. Kalau dia menahan lapar dalam waktu yang lama akan membahayakan jiwa dia. Sedangkan dokter sudah memvonis penyakit ini tidak ada obatnya. Maka orang yang seperti ini bisa disamakan dengan orang yang lanjut usia tadi. Dia hanya diwajibkan membayar fidyah saja karena ketidakmampuan puasa yang terus menerus. Dia tidak ada harapan untuk sembuh, tidak ada harapan untuk bisa puasa lagi, ya. Jadi fidyah itu hanya boleh dilakukan untuk orang yang sudah tidak ada harapan untuk bisa berpuasa lagi. Bisa karena lanjut usia, bisa karena penyakit yang menahun dan tidak ada harapan untuk disembuhkan. Baik, yang kedua adalah yang wajibnya mengqadha saja. Yang wajibnya mengqadha saja itu yang lainnya selain orang yang tidak punya harapan untuk bisa berpuasa lagi. Seperti misalnya ada orang sakit, kemudian karena sakitnya akhirnya dia berat untuk berpuasa, dia boleh tidak berpuasa. Itu mengqadha saja. Musafir, dia melakukan perjalanan jauh, akhirnya dia merasa berat dan akhirnya dia membatalkan puasanya, dia wajibnya mengqadha saja. Begitu pula dengan orang yang hamil, orang yang menyusui, apabila dia merasa berat untuk berpuasa atau mengkhawatirkan bayinya atau janinnya, maka dia boleh tidak berpuasa dan kewajibannya hanya mengqadha saja. Adapun yang tadi yang ketiga, qadha dan fidyah, ini menurut sebagian ulama, ya, menurut sebagian ulama adalah bagi orang yang hamil, badannya kuat, kemudian dia membatalkan puasanya karena khawatir terhadap janinnya. Jadi dia tidak mengkhawatirkan dirinya, dia mengkhawatirkan janinnya. Atau orang yang menyusui, dia merasa kuat dari sisi fisiknya dia, tapi dia khawatir dengan bayinya.
akhirnya dia tidak berpuasa. Ini menurut sebagian ulama, dia diwajibkan untuk mengqadha dan fidyah, karena dia membatalkan puasanya untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Ya, tapi Anda sampaikan tadi, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mewajibkan qadha saja, walaupun dalam keadaan yang seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila ada orang yang dia meninggalkan puasa karena uzur, maka kewajibannya harusnya dia mengqadha puasanya selama sebelum Ramadan tahun berikutnya. Ya. Jadi harusnya waktu dia mengqadha adalah sampai sebelum Ramadan berikutnya. Ini kewajiban. Apabila dia tidak mengqadhanya sampai Ramadan berikutnya, dia berdosa. Dia berdosa. Tapi bukan berarti qadhanya gugur. Dia tetap harus mengqadhanya setelah Ramadan nanti. Tapi dia tetap berdosa. Karena ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha sebelum Ramadan berikutnya datang. Makanya dahulu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu seringkali mengqadha hutang Ramadannya di bulan Sya'ban. Kenapa di bulan Sya'ban? Karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Sehingga beliau pun akhirnya bisa berpuasa dan beliau mengqadha puasa Ramadannya. Ya. Jadi ya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya ada haidnya. Ya setiap bulan pasti ada haidnya dan pasti ada hutang Ramadan. Beliau biasanya mengqadha puasa Ramadannya itu di bulan Sya'ban. Karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Kemudian yang kedua, karena itu batas akhir. Batas akhirnya itu bulan Sya'ban, itu batas akhir. Ada yang mengatakan kalau misalnya dia mengakhirkan qadhanya sampai setelah Ramadan berikutnya, dia harus membayar kafarat. Dia wajib membayar kafarat di samping mengqadha. Ya. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ini disampaikan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menurut beliau itu hanya sampai derajat anjuran. Ya, tidak sampai kewajiban. Jadi tentang kafarat bagi orang yang mengakhirkan qadhanya sampai selesai Ramadan berikutnya, ya, itu ada anjuran untuk membayar kafarat. Ada anjuran untuk membayar kafarat karena adanya sebagian riwayat dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan masalah itu. Kemudian apabila seseorang mengakhirkan qadhanya karena udzur, misalnya dia selama setahun itu menyusui, dia di bulan Ramadan hamil misalnya. Orang yang hamil boleh tidak berpuasa, hutangnya sampai 30 hari misalnya. Di bulan Syawal lahir anaknya. Setelah itu apa? Menyusui. Menyusui sampai Ramadan berikutnya masih menyusui. Karena anjuran menyusui sampai 2 tahun. Maka orang yang seperti ini ketika mengakhirkan qadhanya setelah Ramadan berikutnya tidak berdosa. Tidak berdosa. Kenapa? Ada udzur. Dia punya udzur, punya alasan yang diterima oleh syariat untuk melakukan hal tersebut. Maka dia tidak berdosa. Yang penting dia mengqadhanya ketika udzurnya hilang. Ya. Demikian Allah Ta'ala. Dan syukur jazakallahu
sejauh yang disampaikan. Ada yang bertanya secara langsung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang akan tanyakan Ustaz, anak sering safar, kebetulan anak kerjanya jauh dari kota Palu. Yang akan tanyakan, Jauhnya berapa kilo? 600 kilo 600. dari Kabupaten Bangkayu. Ketika misalnya anak berniat untuk misalnya anak mau pulang ke Luwu atau ke Palu, itu mungkin sekitar jam 10 pagi atau siang hari, apakah dari awal memang anak boleh untuk tidak berniat puasa atau anak puasa saja? Dan ini mana yang apakah boleh atau lebih afdolnya tetap berniat puasa nanti membatalkan di perjalanan? Seperti itu saja. Perjalanannya berat ya? Karena kendaraan motor. Iya. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, orang yang sedang safar dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Ya. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar kemudian dia tidak berpuasa, maka dia diwajibkan untuk menggantinya di hari-hari lainnya. Kapan seseorang sebaiknya para ulama mengatakan bahwa orang yang punya udzur, baik udzurnya sakit atau udzur safar, ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ketika safar atau sakitnya itu tidak terlalu memberatkan dia untuk berpuasa, tidak terlalu memberatkan dia untuk berpuasa, maka dalam keadaan seperti itu lebih baik dia tetap berpuasa. Lebih baik dia tetap berpuasa. Dan itulah keadaan mayoritas dari safarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika sedang berpuasa dan beliau safar, biasanya beliau tetap berpuasa. Ini praktek ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian sahabat beliau mengikuti beliau, tetap berpuasa walaupun dalam keadaan safar. Ada juga sebagian sahabat yang lainnya, kalau safar dia tidak berpuasa. Dan itu semuanya ya boleh-boleh saja. Tapi ketika keadaan kita ringan, ya, kalau ada berat pun tidak ada masalah, ya, berat sedikit lah, wajar beratnya. Maka lebih baik kita berpuasa. Kenapa? Karena kalau kita berpuasa di saat itu, maka kita masuk dalam golongan orang yang menyegerakan amal saleh. Dan menyegerakan amal saleh itu dianjurkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bersegera. Kemudian yang kedua, ketika kita puasa di saat itu, kita puasa di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Kalau kita qadha di bulan lain, kan keutamaan bulannya nggak dapat. Tapi kalau kita puasa di bulan itu, kita dapat keutamaan bulan itu. Maka sebaiknya tetap berpuasa apabila kita kuat. Kalaupun merasa berat, beratnya masih wajar. Keadaan yang kedua, ketika beratnya itu ya sangat kuat, berat sekali, tapi tidak membahayakan jiwa.
Kalau kita paksakan masih bisa, masih aman, tidak mengancam nyawa kita. Pada keadaan seperti ini, lebih baik kita tidak berpuasa. Lebih baik kita tidak berpuasa, ngambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan Allah Subhanahu wa taala itu suka ketika keringanannya dimanfaatkan oleh hambanya. Allah sudah kasih keringanan. Ketika keringanan ini dimanfaatkan oleh hambanya yang diberikan keringanan itu, maka Allah senang. Ya, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuh kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa Allah itu senang ketika keringanan-keringanannya diambil oleh hambanya. Keadaan yang ketiga adalah keadaan ketika seseorang tetap ngotot puasa dalam keadaan safar atau sakit, tapi sampai membahayakan jiwa dia. Misalnya sampai pingsan. Ini kan berarti sudah berbahaya. Orang yang pingsan itu setengah hidup setengah mati. Bisa jadi setelah itu nggak balik lagi nyawanya. Orang yang seperti ini sebenarnya diharamkan untuk berpuasa. Diharamkan untuk berpuasa. Kenapa diharamkan? Kan itu puasa. Jawabannya karena dia juga punya kewajiban untuk menjaga nyawanya. Sedangkan syariat sudah memberikan pintu keringanan untuk dia. Silahkan tidak berpuasa. Silahkan tidak berpuasa. Dan syariat mewajibkan dia untuk menjaga nyawanya. Maka kalau dia tetap ngotot berpuasa sampai akhirnya membahayakan jiwa dia, maka dia haram. Ya, dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Kalau tadi pertanyaannya gimana kalau safarnya mulai jam 10? Kapan dia boleh tidak berpuasa atau kapan sebaiknya dia tidak berpuasa? Maka jawabannya sebaiknya dicoba dulu aja. Dicoba untuk tetap berpuasa dulu. Ya bisa jadi di tengah perjalanan Allah kuatkan kita. Akhirnya lebih baik kita berpuasa. Bisa jadi nanti berat sekali. Kalau berat sekali sudah. Ya ketika itulah kita membatalkan puasa kita. Bisa dipahami ya? Ya, barakallahu fikum. Kita angkat satu pertanyaan dari Umar yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, seperti ibu baru kadang susah mencapai target amalan yang sudah disepakati di awal bulan Ramadan karena kesibukan mengurus anak. Bagaimana tips untuk memaksimalkan Ramadan kita saat Ramadan? Iya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Seringkali kita merasa kegiatan-kegiatan kita itu tidak bernilai pahala. Padahal sebenarnya itu amalan ibadah yang sangat besar pahalanya. Mengurus anak, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, itu kewajiban seorang ibu. Kewajiban. Kalau dikatakan wajib, ada pahalanya tidak? Ada pahalanya. Dan pahala ibadah wajib itu lebih besar dari pahala ibadah sunnah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku dengan sebuah amalan yang lebih aku cintai dari amalan yang aku wajibkan kepada dia. Jadi amalan yang diwajibkan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang disunnahkan. Maka ketika seorang ibu sudah sibuk dengan kewajibannya,
dengan zikir-zikir, membasahi lisan dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Rasulullah pernah menyampaikan pesan kepada sahabat yang minta wasiat satu amalan yang bisa terus dilakukan. Rasulullah mengatakan, selalu basahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sambil menjaga anak, sambil menggerakkan lisannya untuk berzikir. Zikir yang mudah-mudah saja, yang sederhana-sederhana. Misalnya istighfar, ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bisa diulang-ulang 100 kali, 1000 kali, terserah, nggak usah dihitung. Pokoknya isi waktu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan la ilaha illallah, ya, tahlil, ulang-ulang saja. Atau bisa dengan kalimat thayyibah, gabungan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ditambah hauqalah pun bagus, wala haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala wala haula illallah wallah, gabungan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ditambah hauqalah pun bagus, wala haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita sudah sampai di penghujung kajian kita dan penghujung
juga penutup dari safari dakwah dari guru kita Ustaz Dr. Syafa'. Ustaz Dr. Musyabat dari Muslimah yang Alhamdulillah Ta'ala yang mulai kemarin pagi hingga hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz kita dapat mengambil banyak faedah tentunya dan terus menambah hasanah keimanan kita sehingga kita bisa mengamalkan dari ilmu yang telah kita dapatkan seharian full kemarin dalam fikih daurah. Dan kami ucapkan syukur jazakumullah khairan kepada guru kita Ustaz Dr. Musyabat dari Muslimah Ta'ala yang telah memberikan ilmunya di Kota Palu dan sekitarnya. Syukur jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Al-Ukhwah, semoga DKM dapat diberikan keberkahan dan masjidnya agar terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur jazakumullah khairan buat para jamaah sekalian dan kita tutup majelis kita di kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.